Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita belajar tentang prinsip kontribusi, di mana prinsip itu mengatakan saat kita sudah merasakan pengalaman pertumbuhan, itu memampukan kita untuk bisa menumbuhkan orang lain. Agar kita bisa menumbuhkan orang lain, kita perlu memiliki sikap suka memberi. Di segmen sebelumnya kita belajar sikap suka memberi dibangun dengan sikap bersyukur, mendahulukan orang lain. Dan kita tiba di hal yang ketiga, agar kita punya sikap mau memberi, yaitu jangan biarkan barang-barang menguasai Anda. Jangan biarkan hal-hal materi menguasai Anda, menguasai kita. Seseorang bernama Earl Wilson pernah mengatakan bahwa manusia terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, kaum berada. Yang kedua, kaum yang berkekurangan. Yang ketiga, kaum yang tidak membayar apa yang mereka punyai. Sayangnya, semakin dan semakin banyak orang yang masuk ke dalam kategori kelompok ketiga. Manusia semakin diperbudak oleh keinginan untuk memiliki. Bahkan dia berkata, itu salah satu alasan bahwa benua Eropa dan Amerika Serikat terbelit kesulitan keuangan yang mengerikan. Mereka terus melakukan pinjaman untuk mengimbangi kebiasaan belanja mereka. Penulis Richard Foster mengatakan, memiliki segala sesuatu menjadi suatu obsesi dalam kebudayaan kita. Jika kita memilikinya, kita merasa bahwa itu akan memberikan lebih banyak kesenangan kepada kita. Pemikiran semacam itu sesungguhnya hanyalah hayalan. Memiliki segala sesuatu tidak mendatangkan kepuasan yang sebenarnya. Secara umum, jika kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual kita dengan benda-benda lahiriah, maka yang terjadi adalah kita semakin membutuhkan lebih banyak benda lahiriah lainnya. Itu tidak akan mendatangkan kepuasan. Namun, jika kita memenuhi kebutuhan tersebut secara tepat, maka kita dapat merasakan kepuasan dengan atau tanpa banyak kepemilikan. Pada tahun 1889, industrialis milioner bernama Andrew Carnegie menulis sebuah esai yang berjudul Kitab Kemakmuran. Di dalamnya ia mengatakan bahwa kehidupan orang yang kaya seharusnya terdiri dari 2 periode. Masa untuk memperoleh kemakmuran dan masa untuk membagikannya. Satu-satunya cara untuk menjaga sikap murah hati adalah dengan membentuk kebiasaan memberi waktu, perhatian, uang,
dan sumber daya Anda. Richard Foster menyarankan, hanya dengan melepaskan uang atau harta lainnya, ada sesuatu yang terjadi dalam hati kita. Setan serakah dibinasakan. Jadi, sahabat Mr. Sorchan, jika kita ingin menguasai hati kita, jangan biarkan harta benda menguasai kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki harta benda atau harta benda yang memiliki kita? Para kontributor, orang yang menerapkan prinsip kontribusi atau para kontributor, mengambil barang-barang yang mereka miliki dan memakainya sebagai aset untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk didiami. Dan mereka, para kontributor, melakukan itu tanpa memperdulikan berapa banyak atau sedikit yang mereka punyai. Jadi, sahabat Mr. Sorchan, marilah kita menerapkan prinsip kontribusi. Marilah kita menjadi kontributor. Salam untuk menggali potensi diri dengan pertumbuhan kepribadian, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.